Ya, kasus mega skandal Jiwasraya akhirnya menuju titik atau babak akhir. Per 26 Oktober 2020, seluruh terdakwa kasus yang merugikan keuangan negara hingga 16,8 triliun rupiah ini akhirnya telah dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam babak akhir mega skandal Jiwasraya. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada Beni Coko Saputro, pemilik dan Direktur Utama PT Hansen International Tbk dengan pidana penjara seumur hidup. Selain pidana penjara, sosok yang disebut-sebut sebagai aktor utama dalam kasus ini pun juga diberi kewajiban untuk membayar ganti rugi ataupun juga uang pengganti sebesar 6,07 triliun rupiah. Dan jika dalam waktu sebulan ke depan Beni Cokro tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang negara ini, maka aset-aset yang dimiliki oleh Bencok akan dilelang oleh pihak yang berwenang. Kemudian Bencok ataupun juga Beni Cokro ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas kasus pengelolaan keuangan dan juga dana investasi dari PT Asuransi Jiwasraya. Dan akibat perbuatannya ini negara akhirnya merugi hingga 16,8 triliun rupiah. Kemudian dalam pertimbangan dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim pun menuturkan ya hal-hal yang memberatkan Beni di antara lain adalah melakukan korupsi secara terorganisir sehingga perbuatannya pun juga menjadi sulit terungkap begitu. Kemudian Beni juga menggunakan nomini ataupun juga nama pihak lain untuk melancarkan aksinya. Nah, sebelumnya dalam beberapa persidangan ini juga terungkap ya bahwa Beni menyembunyikan dan menyamarkan hasil kekayaannya melalui pembelian 4 unit apartemen di Singapura. Kemudian pembelian ini dilakukan melalui kredit dengan jangka waktu 30 tahun yang kemudian untuk cicilannya ini sebagian didapat dari hasil dalam pengelolaan saham dan juga reksadana dari PT Asuransi Jiwasraya. Bayangkan. Kemudian di tahun 2015 Beni juga membuat kesepakatan dengan Tan Kian selaku pemilik PT Metropolitan Kuningan Property untuk pembangunan apartemen yang bernama South Hill. Kemudian Beni melalui perusahaannya, perusahaan properti miliknya yaitu adalah PT Blesindo Terangjaya juga melakukan pembangunan perumahan dengan namanya Forest Hill dan mengatasnamakan bangunan berupa rumah toko atau ruko sebanyak 20 unit atas nama Caroline. Tidak hanya itu, terungkap pula bahwa Beni juga melakukan pembelian tanah di Maja, Kabupaten Lebak, Banten, membayar bunga Mayapada dan juga membeli saham serta membayar nomini. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Sebelumnya, pada hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan vonis yang sama terhadap terdakwa Heru Hidayat, yaitu adalah Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral dengan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, Heru juga wajib mengganti kerugian negara senilai 10,72 triliun rupiah. Heru juga dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemudian dalam sidang putusan, Majelis Hakim juga menyebutkan ya akibat perbuatan Heru dan juga terdakwa lainnya, nasabah asuransi Jiwasraya tidak bisa menerima manfaat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tanah air. Kemudian dalam persidangan kasus ini juga terungkap ya bahwa Heru ini kerap menggunakan uang hasil korupsi Jiwasraya untuk berfoya-foya dengan berjudi. Jadi Heru disebutkan menggunakan giro untuk membayar judi kasino di Singapura, kemudian di Selandia Baru dan juga di Makau dengan total ini adalah sebanyak 15 kali. Meski demikian, Penasehat Hukum Heru, Susilari Wibowo mengungkapkan kliennya keberatan ya dengan keputusan hakim dan akan mengajukan banding. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, sebelumnya pada 12 Oktober lalu Majelis Hakim juga sudah menjatuhkan hukuman maksimal kepada 4 terdakwa kasus Jiwasraya lainnya, yaitu adalah Hari Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 hingga 2018 pun akhirnya divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim. Kemudian ada juga Hendrisman Rahim, Direktur Jiwasraya periode 2008 hingga 2018 pun juga turut divonis hukuman yang sama, yaitu adalah pidana penjara seumur hidup beserta denda 1 miliar rupiah. Begitu pula dengan Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan juga Keuangan Jiwasraya yang juga divonis penjara seumur hidup, serta ada juga Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra. Dan melalui fakta persidangan, hakim menuturkan ya bahwa 3
mantan pejabat Jiwasraya ini menerima sejumlah suap dan juga fasilitas dari Beni Cokro dan Heru Hidayat yang diberikan melalui Joko Hartono Tito. Kemudian daftar suap yang diberikan ini pun juga beragam, mulai dari uang cash, saham, tiket perjalanan ke luar negeri, fasilitas berlibur, mobil, dan juga lain sebagainya. Kemudian dan kita lihat sebagai informasi ya, akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ini, PT Asuransi Jiwasraya sebagai asuransi tertua di Indonesia pun mengalami tekanan likuiditas yang hebat. Jadi pada November 2019 lalu, Jiwasraya pun disebut ya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun rupiah agar bisa kembali sehat. Dan tidak hanya itu, aset perusahaan pun juga tercatat hanya sebesar 23,36 triliun rupiah, sementara kewajiban ini mencapai 50,5 triliun rupiah, yang artinya akibatnya ekuitas Jiwasraya negatif ini sebesar 27,24 triliun rupiah. Sementara liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah ini pada bulan November 2019 tercatat sebesar 15,75 triliun rupiah. Kemudian sebetulnya kalau kita flashback lagi, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya ini juga sudah mulai tercium publik sejak Oktober hingga November 2018 silam. Dan saat itu perseroan ini mengumumkan ya bahwa pihaknya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan ini sebesar 802 miliar rupiah. Kemudian akhirnya kasus ini baru dibawa ke ranah hukum pada November 2019 lalu, di mana Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir akhirnya melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung. Nah, hal ini dilakukan ya setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan, di mana disinyalir pula investasi Jiwasraya ini banyak ditaruh di saham-saham gorengan, dan akhirnya inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Dan sebelumnya kasus ini juga menarik 13 tersangka dari manajer investasi. Nah, banyak yang berpendapat ya bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini juga tentu tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. Apalagi mega skandal ini tidak hanya merusak kondisi perusahaan Jiwasraya juga saja, tapi juga mencoreng nama baik industri tanah air Indonesia. Dan semoga kedepannya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi ini bisa kembali pulih, dan yang terpenting adalah semoga klaim para nasabah asuransi Jiwasraya dapat segera terbayarkan.